bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Suara UMKM yang hari ini spesialis ngobrol bersama Sukro. Dan kali ini kita lagi-lagi mendapatkan tamu kehormatan dari orang yang luar biasa nih, mau ngurusin Kota Banjarmasin yang tidak lepas dari ingatan kita dan masih segar. Banjarmasin sudah memasuki usia 496 tahun pada tanggal 24 September. Ya, masih segar lah, bahwa kita masih tetap gembira, bahwa Banjarmasin tetap masih eksis di mata warga Kota Banjarmasin. Nah, sebelum kita ngobrol dengan siapa narasumber kita kali ini, beliau kita langsung kenalkan aja beliau dengan publik, nama beliau, terus kenapa beliau bisa ke Banjarmasin, dulunya di mana, dan tugas berat beliau ini, kalau orang bilang dulu ini tugas tentang kepala dinas persampahan. Nah, hari ini lebih keren, lingkungan hidup lebih luas lagi nih. Oke, silakan Pak, kenalkan. Terima kasih Pak Safro. Selamat sore. Nama Ulun. Nama Ulun Alive Yusuf Lab. Lahir di Amuntai 7 November di 7 November 68 sudah berumur. Dulu di Balangan, Pak. Di Balangan sebagai kepala Badan Penanggulangan Bencana. Kemudian sempat 7 bulan kemarin menjabat staf ahli bidang ekonomi pembangunan. Dan sekarang setelah mengikuti ujian untuk ke Kota Banjarmasin kemarin, alhamdulillah berhasil lulus dan saya milih lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, karena saya berpikir ini punya tantangan yang khusus untuk lingkungan hidup, karena lingkungan itu cukup luas dan perlu kita apresiasi, karena banyak kawan-kawan kita lingkungan hidup ini yang perlu kita bawa dan kita jaga, kita kawal bersama-sama, karena bagaimanapun lingkungan hidup ini adalah suatu warisan yang harus kita yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita ke depan itu. Oke, sudah kenal ya publik dengan beliau. Awalnya berkarir di Balangan, dan beliau ini tanah kelahiran tokoh nasional kayak juga Mahathir Amuntai ya, itu tokoh nasional kita ya, yang masih ingat bahwa beliau membawa Kalimantan Selatan bisa monumen nasional. Nah, dari pernyataan beliau nih bahwa beliau lulus tes memilih dan menjadi challenge-nya untuk lingkungan hidup. Bisa nggak terpikir nggak Pak, hari ini Banjarmasin ini kan kotanya sangat banyak sekali, padat penduduknya, tapi luasnya kan sangat terbatas dan dihimpit oleh beberapa kabupaten di sampingnya. Akhirnya pusatlah peredaran manusia di Kota Banjarmasin. Di tangan Pak Alif tentu Banjarmasin kan sudah mendapatkan predikat kota terbersih setelah dulu zamannya, kalau tidak salah Pak Yusuf Kala mengatakan ini Banjarmasin kota terkotor di Indonesia. Rupanya pemicu kata-kata beliau tuh intinya Banjarmasin menjabat adipura. Nah, tentu dengan kereta-kereta tertentu. Bersih itu tidak menjadi ukuran, tapi manajemennya yang menjadi ukuran katanya. Nah, sekarang Pak Alif, saya sebagai anggota dewan lah, partner sampean, ya sering ngobrol di ruang-ruang tertutup dewan itu. Kok kenapa nih sekarang Pak Alif, banyak orang ngeluh kepada saya, itu di jalan-jalan Petpan yang sudah ditutup TPS-nya masih ada orang yang membuang. Nah, terus di jalan-jalan yang hari ini keluar arah hilir mudiknya orang sekolah di Ukuah di Jalan Pemurus, sampai seorang anggota DPD RI, ya senator lah. Aku hendak ingin memimpin Kota Banjarmasin, tapi Banjarmasin harus bersih, sampah tidak lagi ya. Kayak apa nih cara mengurai problem sampah ini di Kota Banjarmasin? Sebelum ke lebih luas lagi, Pak. Iya, makasih. Iya, kita problem sampah itu bukan kita di Banjarmasin aja sebenarnya. Problem sampah itu problem kita semua. Di mana-mana sampah, karena kita setiap orang pasti akan produksi sampah setiap hari. Dan kita lihat juga di Kota Banjarmasin kan penduduknya semakin hari semakin bertambah. Dan
tingkat kepadatannya juga sangat-sangat padat karena luasan area Kota Banjarmasin juga sempit. Sementara kita akui TPS-TPS kita terbatas karena tidak ada ruang-ruang untuk membuang TPS itu. Dan seperti yang disampaikan Bang Sokro tadi, untuk di Veteran memang sebenarnya di Veteran itu sudah kita tutup untuk pembuangan sampah. Tapi Bahkan ada CCTV sekarang ya. iya, rencana akan kita pasang CCTV dan kami saat ini juga bersama-sama Forpipi, bersama-sama kita Dinas Lingkungan Hidup berjaga di sana. Beberapa kali kita jaga dan edukasi masyarakat. Tapi memang kita akui memang di sana banyak kelurahan-kelurahan yang sementara di kelurahan-kelurahan itu sendiri tidak ada TPS-nya. Nah, ini yang menjadi problematika kita di Kota Banjarmasin. Kok kenapa sih sebuah kelurahan atau perumahan-perumahan tidak mempunyai TPS itu sendiri? Padahal kita ilustrasikan aja sebuah rumah tanpa ada kloset MCK gimana gitu. Nah, itulah itu ilustrasinya. Kok harus buang kotoran ke rumah tetangga setiap hari kita ketok-ketok assalamualaikum ikut buang ini. Nah, itu yang jadi problem kan, maka itu menjadi suatu permasalahan. Jadi ke depan kami akan step by step kami akan lakukan pembenahan khususnya kami akan lakukan salah satunya adalah semacam sosialisasi ya, kami terus sosialisasi. Terus ada solusi lain, kita ada program Surung Sintak itu Pak. Surung Sintak, kalau bahasa kerennya lah jemput bola lah, jemput bola. Jadi kami yang mendatangi. Kami sudah lakukan beberapa kelurahan, kelurahan yang kami datangi untuk pendataan para petugas-petugas paman-paman gerobak di kelurahan. Jadi kami minta lurah tolong diundang berapa banyak sih di suatu tugas sampah yang ada yang mau langganan berapa banyak, dan sudah kami melakukan beberapa kelurahan. Sudah kami lakukan beberapa kelurahan. Jadi yang kami datang, jadi kami cara bersepakat antara petugas gerobak sampah di mana lokasi yang ada, kami yang datang, jam berapa kami datang. Jadi itu yang kami lakukan, sudah beberapa kami lakukan ini karena memang ada beberapa daerah juga yang TPS-TPS yang overload gitu, tidak bisa menampung karena beberapa kelurahan yang ada satu numpuk di sana. Dan itulah yang salah satu yang selain kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi upaya untuk mengurai kedisiplinan warga tadi, sampean sudah melakukan koordinasi dengan lurah, dengan melakukan identifikasi petugas sampah yang akan sampean coba edukasi untuk melakukan jangan sampai itu ada jam-jam tertentu tidak boleh ada lagi pembuangan sampah di TPS Pelipan itu. Kita bergeser Pak Palip. Itu hanya satu tantangan. Iya benar. Tantangan yang lain tadi saya sudah bilang di jalan menuju Ukuah itu juga problem. Ada lokasi-lokasi tanah yang dimana kosong. Nah, dulu waktu zaman sebelum Pak Alif kan ada stasioner sampah di setiap kelurahan yang diangkut oleh truk sampah. Nah, sekarang tadi Pak Alif bilang ini kita kesulitan nih mempunyai lahan tempat penampungan sampah sementara. Terus ada nggak upaya ketika tadi masuk di Ukuah itu, upaya tentang sampah itu tidak boleh menumpuk sebenarnya pada jam tertentu, dan sampah itu tidak boleh banyak. Upaya supaya mengurangi sampah itu dari hulu ke hilir pasti ada nih, tolong dijelaskan. Terus tadi saya bilang harus ada yang namanya out of the box program, bahwa sampah itu tidak lagi pakai manual tapi pakai hidrolik, karena struktur sampah itu yang tentu kosnya lebih tinggi. Ada nggak upaya sinergi dengan para pemilik kota ini lah, yang namanya partnernya pihak-pihak ketiga untuk mensupport ini, gimana caranya Pak? Iya, untuk ke sana memang kami masih ada melakukan penjajakan. Kemarin juga ada dari Sokopindo juga untuk melakukan bagaimana untuk mengolah sampah itu supaya hasil yang dibawa ke TPA itu makin berkurang. Kami akan lakukan itu salah satu yang kita lakukan untuk melakukan ini pengurangan sampah. Selain kita mengedukasi ke masyarakat
masyarakat kita kan sekarang kami coba untuk edukasi semacam inovasi-inovasi untuk video-video skala rumah tangga. Video skala rumah tangga. Jadi masyarakat itu mengolah sampahnya sendiri, menghasilkan dan mereka bisa jual hasilnya itu. Dengan adanya program buang sampah itu ya. Iya, makanya kami itu edukasi. Jadi sekarang sudah beberapa masyarakat yang sudah kami beri edukasi. Mereka ada skala rumah tangga, skala kota itu untuk video-video. Jadi itu yang kami lakukan saat ini selain di sekolah-sekolah. Karena bagaimanapun untuk tingkatan orang-orang dewasa kita agak sulit dan melakukan intervensi untuk bagaimana buang sampah karena sudah kebiasaan. Jadi sudah kebiasaan ini agak sulit membuang. Kata orang kita Banjar, ngalih membuang batu kepala latar gitu. Ya, ngalih membuang baku kalau sudah dasar. Kalau sudah dasarnya itu agak sulit. Jadi kami memulai dari anak-anak, kemudian dari skala-skala rumah tangga yang terkecil dulu. Kami coba edukasi. Jadi anak-anak tuh ada sekolah adiwiyata bagaimana mereka. Jadi edukasi kami ini memang tidak hari ini kami memberikan edukasi besok selesai. Itu berproses ya. Proses anggapannya kita mulai dari anak-anak. Jadi mengukir mengukir di atas batu tuh agak lama memang. Jadi tapi perlahan kami akan terus lakukan dan kami insya Allah tidak akan berhenti lakukan terus bagaimana inovasi-inovasi untuk melakukan selain kita bekerja sama dengan pihak-pihak stakeholder yang mengurusi sampah-sampah ini. Jadi insya Allah kebetulan John sampean selaku anggota dewan dan kawan-kawan lain yang peduli dengan lingkungan, kami insya Allah akan meminta masukan secara simultan lah. Kami tidak menutup diri untuk melakukan perubahan-perubahan bagaimana kita memberikan terbaik untuk Kota Banjarmasin. Banjarmasin harus bersih dan nyaman gitu. Oke, ketika tadi edukasi sedang dilancarkan, proses kita berlangsung karena ada pengurangan sampah lewat kerjasama dengan bank sampah yang tentu akan menghasilkan nilai ekonomi, Pak. Tapi saya juga ini sebagai warga ya, saya juga alhamdulillah warga saya memilih saya jadi wakil rakyat di utara. Saya udah ngomong waktu zaman dulu sebelum Pak Yusrina wali kota dulu ada dalam proses keadilan, Pak. Jadi gini, edukasinya melewati gini, kalau saya sih sarankan kemarin, kalau daerah-daerah yang susah dilayani tentang pengangkutan sampah, itu tentunya ada program bank sampah itu sendiri, itu dimasifkan. Iya. Yang kedua, edukasi tentang kesadaran orang menumpuk sampah, ya kawasan-kawasan yang katakanlah di daerah saya Sungai Dingan, Sungai Nukti, bahwa ibu-ibu ataupun pacilan itu datang ke pasar, kembali back to basic lah, artinya membawa bakul. Iya, bakul. Nah, bakul itu diberikan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup. Setiap bulannya diedukasi lewat penyuluhan. Ini bakul, ulun barikan gratis karena pian membayar retribusi sampah, hak pian dapat, nah pian gunakan bakul ini untuk membongkar ke pasar. Yang di pasar karena di edukasi juga bayari gak ada lagi plastik tapi pakai kantongan kertas-kertas koran atau daun. Nah, pulanglah si acil kita ini ke rumah, dia memasak, sampahnya nggak ada kan, hanya sekedar sampah daun atau sampah kertas yang bisa hancur. Nah, saya berharap dengan zamannya Pak Alif, karena background dia ini orang BNPD ya, Badan Penanggulangan Bencana. Tentu konsep atau pemikiran Pak Alif ini kan orang yang bencana itu lebih baik dicegah atau penanggulangannya bisa cepat karena ada mapping kan. Mapping ini caranya menanggungnya. Nah, usulan atau saran dari saya dan dari warga ini ada nggak langkah-langkah seperti itu supaya mereka ini memang dikasih gratis karena hak mereka, tapi kan tidak harus tiap bulan. Dievaluasi ini menggunakan nggak kayak seperti bakul purun tadi, dan itu kan bakul purunnya kerjasama dengan pihak-pihak UMKM yang sedang, ada nggak langkah seperti itu? Kalau ada sih apresiasi, saya mendukung. Ya kebetulan saya juga anggota Bangga, kita diskusi lah di sana. Ya sebenarnya itu pernah kita dilakukan. Yang memang dari dulu memang ada dilakukan, sempat di launching juga pasar tradisional tanpa kantong plastik. Kemarin kita pernah seperti ojol tanpa kantong plastik, kemudian di
rata-rata tanpa kantong plastik itu ada salah satu. Dan ini satu ide menarik ya dari Ya. Pak Zokro, dan kami akan apresiasi ini Pak. Pilot Dan project kami aja ini lah kita yang usah pilot bikin. project ada berapa, satu pasar aja kita nanti kita pilot Ya, project satu di sana kelurahan misalnya atau satu kelurahan kelurahan. Sungai Jinga, Iya. tapi memang dia memang sudah bisa kita Iya, iya, jadikan iya, contoh ya. iya. Kita Kasih lakukan oleh nanti dari dinas, tapi sebelumnya diedukasi dilatih, dulu lah kita. edukasi dulu. Iya, Ini kamu gunanya ini. Ya, iya. saya rasa itu proses pendidikan. Ini satu yang sangat-sangat bagus, Pak. Kami insya Allah kita akan masukkan ke program-program itu, karena bagaimanapun sekecil apapun kita pengurangan terhadap sampah itu ada sesuatu yang sangat sangat berarti Betul. bagi kita. Apalagi tadi Bapak juga nyinggung masalah kebencanaan. Ya, bencana itu kita harus menjaga alam gitu. Betul. Menjaga alam, maka alam akan jaga kita. Ya. Ya, itu prinsipnya. Kalau kita menjaga alam, alam jaga kita. Menjaga lingkungan, lingkungan akan menjaga kita. Betul. Kita menanam, penghijauan dan lain-lain. Kemudian kita jangan membuang sampah sembarangan. Salah satunya jangan membuang sampah ke sungai. Ini sangat walaupun kecil skala rumah tangga, satu orang dua orang, tapi juga berarti bagi lingkungan itu. Ini yang nanti ke depan sosialisasi ini terus terang akan kami lebih masifkan, karena bagaimanapun sosialisasi itu kalau kita sekali aja dia akan hilang. Tapi kalau kita lakukan secara masif, secara continue terus menerus, maka mereka akan ingat, seperti iklan di televisi apa. Kadang-kadang anak-anak kan bisa hafal karena setiap hari diputar itu aja. Nah, mungkin itu dengan kita lakukan secara masif, maka akan merubah berulang-ulang. Maka insya Allah itu akan terbiasa. Karena sudah terbiasa, maka akan mudah kita melakukan itu. Dan ini sangat sangat menarik, Pak. Oke. Insya Allah kita akan program ke depannya. Kalau misalnya tentang penanganan sampah kan sudah banyak terobosan, sudah banyak hal yang kita bicarakan. Nah, sekarang Pak Alip bergeser kepada tadi Pak Alip ini bicara lingkungan itu. Kan zaman Pak Alip ini Kota Banjarmasin, kita akui lah ketika Ibu Sina bersama pasangannya dulu dan sekarang semua ruas-ruas jalan, khususnya di jalan protokol, adanya taman. Taman apa namanya? Vertikal kan? Vertikal. Dulu pernah dibilang kenapa taman vertikal yang di kawasan Lambung Mangkurat kok tidak ada lagi, katanya ada perbaikan. Ini apakah Pak Alip dengan bekerja sama dengan SKPD lain, kita kembali kepada ruang terbuka hijau ini, katanya Banjarmasin kita kurang. Gimana nih cara gerakan lagi kita dari sampah, gerakan hijau pulang Banjarmasin, supaya orang nyaman datang, kada panas curang datang. Apa nih program? Makasih. Ya, untuk program Banjarmasin, Grand Banjarmasin, kita secara bertahap akan luas. Kita akui luasan RPH kita sangat minim. Cuman 6% dari luasan campaign area kita. Jadi secara bertahap kami akan lakukan pembenahan dan kerjasama antara stakeholder itu penting, karena tidak bisa Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan semua pihak. Jadi kami berharap masyarakat, pemerintah, juga pihak swasta, dari Dewan dukungan itu sangat sangat penting, dan kami sangat apresiatif dengan adanya dukungan semacam itu, dan kami tidak akan menutup diri untuk selalu dikoreksi, dan kami akan terbuka apapun sekecil apapun koreksi dari masyarakat, kami akan terbuka dan kami akan menerima dengan lapang dada. Jadi masalah taman itu akan tetap dipertahankan dan dikembangkan ya. Dikembangkan. Tapi Pak Alip dulu ada punya program bagus dari Wali Kota dulu. Bagaimana mencintai lingkungan dengan mulai dari tadi Pak Alip bilang mulai dari hal yang kecil rumah tangga. Nah dulu pernah Pak Alip setiap pasangan yang melakukan akad nikah, keluarga dari keluarga itu syaratnya harus menanam pohon dan mengasih pohon kepada penghulu, yang akhirnya penghulu itu akan bagaimana pengembangannya bisa pohon itu ditanam. Tadi katanya kalau orang menabung lah. Nah, pasangannya itu kan syaratnya selain akad nikah dari segi agama, dari segi menanam pohon, mana pohonnya, di mana ditanam. Nah, sebelum itu ditanam,
Saya kan kada kawal lagi naik ke tingkatan administrasi untuk melaksanakan aktivitas. Ini kenapa Pak Alif jadi hilang nih sekarang? Pernah nggak melihatnya setelah Pak Alif datang jadi LH di sini? Itu programnya bagus loh, penanaman nilai. Kalau kada usah lagi kan berpandel-pandel kalau itu sendiri, pasangan hidup, ayo tanam. Karena itu kan jadi saksi sejarah. Iya. Ketikanya tumbuh berkembang, Iya. aku menanam tangga sekian, jam sekian, merawatnya. Itu jadi cerita menarik dari dia pasangan. Gimana nih? Adakah lagi upaya untuk mengembalikan itu, Pak Khalid? Iya kan, nanti kita lihat kembali, kita buka lagi lembaran-lembaran yang dulu, apa-apa program-program yang memang benar-benar bagus dan memang itu sesuai dengan aturan-aturan yang kita lakukan, kita akan laksanakan. Juga mungkin nanti melalui, kami berharap dari Perwali juga, bahwa setiap PNS atau CPNS yang CPNS ke PNS, PNS mau naik pangkat dan lain-lain, wajib menanam pohon nanti. Saya coba nanti untuk apresiasi. ya. Iya, nanti setiap PNS yang mau naik pangkat wajib nanam berapa pohon gitu. Jadi kita coba selain itu program yang Bapak sampaikan tadi, mau nikah harus Ada menanam pohon. pohon. Nah, kita lihat di mana nanti yang tidak melanggar aturan-aturan, karena kemungkinan ada mempersulit, memberatkan di pasangan pengantin kan kita tidak tahu. Tapi kalau PNS kan dia secara tidak langsung, secara struktural ada pimpinan, ada bawahan. Jadi kita coba untuk nanti setiap PNS melalui surat edaran atau melalui surat perwali nanti wajib menanam pohon. Nah itu ya. Tapi lahannya kami siapkan. Tadi di mana dan pohon apa, jenis apa, tingginya berapa gitu. Ya, artinya implementasi dulu yang namanya Jumat Bersih tetap jalan, tapi tetap Pak, aktivitasnya adalah menanam pohon di kawasan yang memang disiapkan untuk oleh kecamatan atau POA atau lahan-lahan yang sudah kita bebaskan, yang ada selama ini kan belum bisa kita tanami. Nah kita clearing land clearing daerahnya, dan kita lokasikan ini penanaman pohon bagaimana dengan sudah kita buat landscape-nya. Jadi nanam bukan sekedar nanam nanti beramburan, tapi nanam di sini. Jadi bisa teratur dan suatu saat akan tumbuh, berbunga dan berkembang. Dan itu yang kita. Jadi sama nih persepsi kita tentang penghijauan itu. Artinya di gerakan hijau di provinsi, di kota tuh masing-masing punya ada hasrat untuk kembali menghijaukan kota itu. Tahapan tadi saya bilang, kalau saya sih pemikirannya kalau persyaratan nikah dan sesuatu nggak melanggar itu kan cuma kan syarat bahwa Anda mencintai lingkungan, sama aja Anda berpadu kasih menjadi satu, ditanam yang memang Anda punya rumah atau punya tempat Anda berkeluarga nanti. Itu kan saksi tumbuh dan berkembang. Anda rawat. Tidak mungkin Bang itu tidak, karena disaksikan ketika hijab kabul itu, ya kan? Nah, itu oke. Bergeser lagi kita ke masalah berapa sih kekuatan pasukan LH kita, baik itu masalah pengangkutan sampah, terus juga bagaimana LH hari ini mereka tuh ujung tombak loh. Bagaimana tentang check up kesehatannya. Dulu waktu zaman saya waktu zaman aktif di dinas kebersihan itu memang terjaga. Setiap kali petugas sampah itu dicek kesehatannya, dikasih asupan makan. Ini jalan nggak Pak Alif? Ya benar. Untuk tenaga kebersihan, penyapuan, pengangkutan sampah, untuk vitamin memang selama ini kita beri, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa simultan kita kasih untuk para petugas kita. Nah, karena bagaimanapun dia adalah ujung tombak kita untuk kebersihan. Dan untuk BPJS kita BPJS kesehatan, begitu tenaga kerjaan kita sudah proteksi. Jadi mereka sudah terproteksi dengan. Total ini berapa petugas sampah dengan untuk totalnya sekitar hampir 1.000 orang. 1.000 orang. Karena ada pertamanan, ada petugas penyapuan, ada pusat persampahan. Jadi ada beberapa, dan ada beberapa titik
yang kita lakukan. Jadi mereka karena apa jam kerjanya tidak sampai seperti maksimum tenaga kerja, maka karena pengupahan juga agak rendah. Jadi banyak pekerja-pekerja kita yang kita lakukan itu. Oke, sampah sudah, penghijauan sudah, karena orang LH, kota kita ini kan kota jasa dan perdagangan. Iya. Di bidang jasa tumbuh berkembang yang mana hotel. Ada beberapa pabrik lah, ya kan di tempat kita. Nah, gimana nih pemantauan lingkungan hidupnya area aktivitas hotel, aktivitas dan lain-lain? Karena kemarin begitu Pak Alif datang, masalah hotel yang mengganggu aktivitas belajar, kita saling duduk clear, mereka sudah wes. Artinya Pak Alif hanya tinggal membuka lembaran, mereka kan memantau dari mana kerusakannya. Selama ini Kota Banjarmasin dari segi pemantauan lingkungan, khususnya kualitas air, kualitas udara, sampai sejauh mana proyeksinya gimana Pak Alif? Ya, untuk kualitas air memang kita akui bahwa untuk Banjarmasin kualitas pengukuran kualitasnya agak rendah karena kita berada di hilir. Karena ada beberapa kawasan juga untuk kualitas air agak rendah. Tapi kalau kualitas udara kita cukup baik, ya, sangat baik gitu. Karena kita air, udara itu kita rutin, Mbak. Kita rutin melakukan pengukuran emisi gas buang, kita lakukan secara rutin untuk pengukurannya. Jadi untuk emisi gas buang, kemudian baik yang stationary maupun yang berjalan seperti mobil kendaraan roda 4 dan roda 2 kita lakukan secara kontinu, dan juga di corong-corong asap di pabrik kita lakukan pengukuran secara kontinu. Jadi untuk kualitas udara alhamdulillah kita bagus. Untuk air memang kita berada di hilir, jadi kontribusi dari hulu tuh cukup mengganggu kita. Jadi kita agak sulit untuk melakukan desain, tapi bukan berarti kami pesimis, menyerah. Kami akan lakukan secara terus-menerus, dan insya Allah untuk pengukuran karena ada bantuan dari lingkungan hidup di Departemen Lingkungan Hidup untuk tahun ini. Jadi ada pengukuran kualitas air akan terpasang nanti on limo di Kota Banjarmasin. Jadi pengukuran secara rutin, periodik ada. Jadi kita bisa ngontrol di sana. Walaupun baru satu terpasang, nanti insya Allah mudah-mudahan dari Departemen Lingkungan Hidup bisa menambah beberapa titik. Karena untuk pemeliharaan dan lain-lain cost-nya cukup tinggi Pak untuk pemeliharaan untuk satu alat itu. Oke, tadi fokus pertanyaan saya ketika ada kawasan yang memang ditangani sampah, baik itu hotel ya, itu kayak kerjasamanya restoran, sampah rumah sakit, dan hari-hari ini kan Banjarmasin sedang lagi segan giat-giatnya kuliner-kuliner. Ada ya kawasan Banjarmasin Tempe dulu, kawasan kuliner. Nah tentu kan lagi-lagi kita kembali ke penanganan sampah. Ini gimana cara Pak Alif? Ini harusnya kerja berat lagi nih. Gimana cara komunikasi dan kolaborasinya gimana dengan Pak? Ya, untuk pengawasan Pak, ya, intinya pengawasan Pak. Untuk pengawasan kami rutin Pak, continue setiap hari itu pengawasan, tidak ada hari tanpa. Tapi karena kita person kita terbatas, jadi secara bergiliran, jadi semua itu akan mutar aja. Jadi setiap hari kita anak-anak kita yang di bagian pengawasan ya, gitu. dilayani semua. Kita akan lakukan pengawasan secara rutin. Baik, memang kami akui memang ada kekurangan karena kita keterbatasan orang juga, karena ada beberapa orang aja untuk di pengawasan, sehingga ada permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang bisa lepas dan lain-lain. Dan itu kami akui memang ada itu yang hal-hal demikian. Tapi kami sekarang kami juga setelah melakukan kerjasama dengan PT Paldi. Jadi pusat-pusat kuliner dan lain-lain kami minta untuk berlangganan untuk PT Paldi, dan juga masyarakat kami sosialisasi dengan PT Paldi untuk berlangganan bagaimana limbah-limbah dari makanan untuk berlangganan diangkut oleh PT Paldi, yang juga satu-satunya di Indonesia. Kita kan ada punya kita di Banjarmasin, dan kami ini intens, kami selama ini sangat intens untuk kerjasama dengan PT Paldi itu. Oke, saya juga merasa gembira nih, karena kebetulan
Ketua pansusnya saya tuh PT Pak Adi tadi. Wih, Jadi udah jalan ya antar jalan. instansi. Selama kami sangat Iya, enten berjalan. karena marketnya PT Pak Adi itu kan itu. Tergantung kita. Nah, Iya. kan kalau sudah dinasnya sudah mau berkolaborasi, Iya. jadi kasihan itu PT Pak yang Iya. sudah menjadi Iya, sebuah perusahaan iya, ya, Kak, iya. akan bisa tidak ada lagi mengenal yang namanya hidup segan mati Tak mau. Iya. Kami enten Pak, Tapi kami juga- sosialisasi, kami bersama-sama. Silakan kita berlangganan dengan PT Pak Aldi gitu Ya. untuk melakukan bagaimana untuk pengangkutan sampah-sampah Marikolener dan Oke. lain-lain. Saya kira kalau kita kumpas tuntas tentang masalah Pak Alif Waspahlop ini yang mau menjadi tertantang untuk mengelola dan menjadi manajernya lah untuk persampahan, penghijauan dan kaitannya dengan kota kita bisa mempertahankan kota yang pernah dapat Adipura. ada optimisme lah kita sebagai mitra beliau di Dewan, karena beliau ini kayaknya orangnya komunikatif aja. Syaratnya kan komunikatif. Sebagai pemimpin itu komunikatif bahwa semua orang kota ini bukan milik wali kota, bukan Iya. milik kepala dinas. Iya, benar. Tapi sadarlah bahwa kota ini milik kita Minta bersama. bersama. Iya. Nah, oke Pak Alif, kayaknya udah banyak sudah yang kita berikan. Mudah-mudahan Pak Alif akan mendapatkan tontonan atau ditonton oleh suara UMKM dan ngobrol bersama Supro ini banyak nih penontonnya nih nanti. Karena menarik ya pembicaraan kita tentang Iya. masalah persampahan. Oleh sebab itu kita akhiri Pak Alif, kalau saya sebut karena bahwa kita ini tetap mendorong ekonomi. Kalau saya sebut suara UMKM, jawabannya adalah cangkal becari. Ya, Dan siap. kalau saya sebut Banjarmasin, jawabannya Banjarmasin indah dan nyaman. Kan? Baik Pak Alif, suara UMKM Cangkal Bacari. Banjarmasin Basi. Barasih dan dan nyaman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bersama Sukro.